Nah, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Sudah cukup lama ya gua nggak nge-review mobil, sekitar 2 minggu ya, hampir 2 minggu gua nggak review mobil. Dan sekarang gua review mobil lagi guys. Dan di sini gua mendapatkan seekor mobil legenda juga ini. By the way, ini tahun 1994 ya, kalian sudah tahu ya ini adalah mobil apa. Ini adalah Greco alias Great Corolla, Toyota Great Corolla ya, tahun 94. Dan ini adalah yang sesudah facelift ya, karena sudah tahun 94 95 itu sudah masuk facelift ya. Dan dia ada perbedaan sedikit di depannya nih, sedikit berubah di grillnya, dan lampunya sih masih biasa ya, masih, tapi ini kaca ya, kaca dan masih lampu kuning. Ini ada lampu senja dan ciri khas mobil zaman dulu ya, ini kayak Kijang Grand juga. Ini ada lampu sen yang di pinggir, padahal dia sudah punya lampu sen di bawah, dan ini cukup besar, tapi dia masih ditambah sen, lampu sen ketiga ya. Ini plat nomornya di depan seperti ini. Dan ini mobil pendek ya guys ya. Pendek, ini gua tingginya 180. Nanti kita lihat headroom dari mobil ini ya. Dan kucingnya batuk tuh. Ada kucing batuk. Dan di sini peleknya masih asli loh guys. Ini pelek kaleng ditutup doff. Dan ini peleknya emang seperti ini bawaannya, karena memang pemilik Greco ini pada ganti pelek ya, karena memang pelek aslinya ya kayak gini nih, pelek kaleng ditutup doff, ukurannya 175 65 ring 14 ya guys ya, 175 65 ring 14 depan cakram. Dan ini washernya masih kelihatan, untungnya dia dapat 2 washer wiper. Untuk antena model tarik, di sini dia ada list chrome. Oh ya, by the way, ini yang tipe SEG ya, yang di bawahnya itu tipe SE. Dan ini yang tahun 94 setelah facelift tuh hanya tersedia mesin 1600 cc ya, karena di awal itu juga ada mesin 1300 cc, tapi itu hanya pre facelift. Untuk handle dia model cungkil. Kita lihat eksteriornya dulu. Dan di belakang masih tromol ya, dan ukurannya sama ya, 195 65 ring 14 loh. Yang depan tadi berapa ya? Salah lihat gua guys. Oh, yang depan 175, yang belakang 195. Sudah nggak asli ya tentunya bannya, tapi kalau pelek masih asli nih, cuman yang belakang dia lebih lebar. Nah ini yang facelift, dia ini menjadi warna putih guys. Dan di tengah sini ini juga ada perbedaan sedikit. Ini lebih mewah, dan ini tulisan Corollanya dia menjadi besar ini backgroundnya. Kalau sebelumnya ini oranye dan merah, dan itu kepotong ya sampai tengah. Kalau ini tengahnya merah aja dan ada tulisan Corollanya juga. Oke, dan di sini knalpot sudah diganti. Nah, ini ciri khas mobil JDM ya. Ini plat nomornya, tempat plat nomornya tuh kecil guys. Dan ini nggak akan muat buat plat nomor Indo ya. Jadi memang harus pesanan khusus nih kalau beli mobil ini, plat nomor belakangnya. Untuk plat nomor zaman sekarang kelihatannya nggak muat. Ini tipenya nih SEG 1.6. Dan yang sebelah sini masih ada pelindung cipratan airnya. Tangkinya sebelah kiri. Oh ya,
perbedaan dari SEG dan SE ini juga nih, dia ada head mount stop lamp dan defogger. Dan di dalamnya nanti juga ada perbedaan dikit, facelift dan sebelum facelift ya. Ya kayaknya sudah nih eksteriornya nggak ada apa-apa lagi. Wipernya ada diganti frameless. Ya kuncinya seperti ini ya, masih kunci besi biasa dari tambahan remote sama ownernya. Ini handle model congkil masih sewarna body. Nah, sebelumnya kita lihat mesinnya dulu, kita buka kap mesinnya. Dan di sini dia untuk membuka bagasi dan tangki bensin. Kita lihat dulu ya si mesinnya ini ya. Nah, ini yang sudah 1600 cc, 4 silinder tentunya. Gimana ini pembukanya? Kok nggak ada guys? Oh ini dia. Ini bonetnya memang agak panjang ya untuk mobil di kelas ini, agak panjang dan rendah ini guys. Jadi kalian cukup harus hati-hati kalau membawa mobil ini karena cukup rendah bonetnya guys. Dan canggihnya dia sudah 16 valve EFI. Nah, dia sudah electronic full injection, 1600 cc, 4 silinder, menghasilkan 115 HP kalau nggak salah, dan torsinya 147 Nm. Dan nggak ada ABS ternyata ya, masih di zamannya masih nggak penting kelihatannya ABS. Oke, dan di sini washer headlampnya, washer wiper, dan di sini akinya ya. Oke, dan ada intake-nya juga tuh di sebelah situ. Ini juga sudah ada peredam, dan peredamnya untuk mobil zaman dulu ini sepotong-sepotong gitu ya, nggak kayak mobil zaman sekarang. Tapi ini kelihatannya sudah diganti sih peredamnya yang aftermarket. Oke. Ini lumayan berat loh untuk bonetnya, karena untuk tutup kap mesinnya, karena bonetnya cukup panjang ya. Oke, kayaknya udah sih ya. Kita lihat bagasi dulu apa ya? Kita lihat bagasinya dulu, kita buka. Nah tuh, nah ini kita lihat bagasinya, dan ini juga bonet belakangnya lumayan panjang juga. Nah ini, dan bagasinya lumayan ya, lumayan besar ini, seriusan. Karena di zamannya masuk apa ya, medium sedan ini. Di bawahnya Camry persis ya ini untuk line up-nya, dan di bawah ada ban serep ya. Nih full size juga, tidak ada apa-apa lagi ya. Ini juga belum dikasih peredam ataupun cover di sini. Ini tangganya juga kelihatan covernya guys. Oh ya, untuk membuka bagasi dia juga bisa lewat kunci. Oke, dan kita masuk ke dalam interior. Dan memang nih mobil ini bahu gua guys. Tuh masih tinggi bahu gua. Anjir, mobil pendek banget loh, JDM banget. Kita mundurkan dulu nih, by the way dia ada sliding, head adjuster, dan reclining ya. Untuk jok dia masih asli blue through bahannya, dan blue through-nya halus banget, sumpah enak banget nih untuk dipegang. Dan ini ciri khas mobil ngeblur guys, anjir, ngeblur. Nah ini ciri khas mobil jadul ya, dia masih sangat berbaik hati untuk memberi bahan-bahan yang halus dan empuk di door trimnya guys.
Ini empuk, even sampai full door trim ini empuk ya. Ini sudah kayak BMW ini guys, full empuk kayak gini, sudah kayak mobil Eropa padahal di mobil Jepang. Udah full empuk. Sini juga ditambah aksen Bluetooth yang halusnya sama dengan si joknya. Dan ini sudah power window, handle-nya masih B aja. Dan di sini pengunci pintu, kayak pengunci pintunya Kijang kapsul ya. Dan di sini entah kenapa dalis chrome ya, dalis chrome, tapi ini handle-nya nggak chrome. Dan tentunya mobil zaman dulu belum ada botol holder atau cup holder, itu masih nggak penting ya. Di sini juga ada apa sih, speaker. Oke, dan pengunci jendela, pengunci pintu, dan power window yang auto hanya sisi pengemudi. Untuk pembuka kap mesin sebelah situ. Di bawah sini ada penyimpanan ternyata. Dan nah ini yang facelift itu justru electric retract-nya malah dihilangkan guys. Padahal yang sebelum facelift itu ada retract-nya, tapi yang facelift ini malah hilang ya retract-nya, sayang sekali. Tapi jangan khawatir, ini bisa ditambahkan aftermarket ya. Kalian tinggal beli motor listriknya dan seperangkat kabelnya ini dan tombolnya. Dan ini ada terang redup cahaya instrumen ya. Oke. Dan kita masuk ke dalam interiornya. Ini kalau gue masuk mobil ini kayak supercar nih guys. Jadi bokong dulu yang masuk, baru kaki kiri dan kaki kanan masuk. Kalau gue masuknya kayak mobil-mobil biasa nih, gue mentok ini sumpah, karena ini mobil cukup pendek ya, cukup pendek. Dan kita start mesinnya BTW ini masih manual ya, manual 5 percepatan. Oke. Nah itu speedometernya, ini ada terang redup cahaya speedometer. Itu karena siang hari ini nggak kelihatan ya guys ya. Oke lah. Dan di sini kita nyalakan AC ya, panas nih. Masih bisa nggak ya? Oh, gue agak ngeri ya untuk nyalakan AC. Oke. Tapi yang pasti di sini dia AC-nya sudah lengkap banget loh guys. Ada heater, dan untuk arah semburannya ini lengkap banget. Ada defogger depan, defogger belakang, dan ini knob open close air-nya model tombol, dan ada tombol AC. Dan di sini aslinya masih single din ya, tapi dia sudah diganti head unit double din. Dan sebenarnya ini adalah penyimpanan yang cukup besar, tapi penyimpanannya malah balik ke sini ya, karena di sini untuk tempat double din. Kita nyalakan lampu hazard, gak usah. Oke ya, karena ini alarmnya aftermarket jadi lampu seinnya nyala. Ini ada defogger belakang, kisi AC, dan ciri khas mobil zaman dulu ini ada jam. Dan ini untuk aksen-aksen kuningnya nih aftermarket ya guys ya, nggak asli. Dan ternyata dia plastik keras ya, dashboardnya plastik keras, tapi ini halus, nggak kayak mobil zaman sekarang yang keras-keras plastiknya dan kasar-kasar biasanya. Di sini kita lihat setirnya. Nah ini ciri khas mobil jadul juga ya. Ini kalau dirilis tiltnya ini akan ke atas sendiri gitu ya. Oke, karena ada pernya sebentar. Nah oke, untuk setir dia 4 palang dan masih polos banget untuk setirnya. Untuk headlamp belum ada fog lamp. Untuk wiper canggihnya dia sudah intermittent, meskipun belum ada pengaturan intermittennya. Oke, dan di depan sini tweeternya tambahan ya, tuh dia tambahan. Oke, kenapa ngeblur lagi guys? Di sini untuk kecepatan angin, dan ini pengatur suhu
Di bawah ini ada asbak ya, masih boleh ngerokok. Dan ini ada soket lighter nih, karena masih buat ngerokok, tapi ini udah hilang ya, jadi power outlet aja. Di sini 5 speed manual, parking brake, dan di sini ada glove box yang kecil. Tapi dia ini 2 level. Ini level kedua dan ini level pertama, guys. Oke. Di sini glove box-nya dia belum slow opening. Dan untuk spion dynamic view, nah ini untuk sun visor-nya dia masih ada kacanya. Tuh ya, kaca. Di sini juga ada sun visor, belum ada kacanya. Ngeblur anjir. Ngeblur, guys. Spionnya tadi dynamic view, hand grip. Hand gripnya model fix nih. Sorry ya ini ya, agak redup nih. Seat beltnya model fix. Untuk AC yang kanan dan kiri nih bisa ditutup ya. Nah nih bisa ditutup kisi AC-nya. Aduh gua keringetan. Oke, dan di tengah ternyata ada coin holder ya guys ya. Oke, tidak ada apa-apa lagi di sini. Joknya masih asli. Dan oh ya, ini untuk ini headrestnya bisa dimaju mundur ya, untuk ditegak dan agak nunduk ke depan, dan tentunya adjustable. Di tengah sini ada lampu kabin sudah diganti LED. Oke, kita matikan mesin ya. Oke, tidak ada apa-apa lagi ya, karena masih basic sekali mobil ini. Head unitnya dia pakai AV ya, double din aftermarket. Untuk speaker ini masih 2 ini aslinya, untuk di depan aja hanya 2. Yuk kita lihat ke belakang ya guys ya. Nah ini sama, kalau gua keluar harus kaki kanan dulu, kaki kiri, baru gua keluar. Pendek banget asli. Oh ya, kita memajukan slidingnya. Ini mungkin posisi mengemudi gua ya, kurang lebih segini ya. Kita lihat legroom di baris belakang. Oke, dan ini bisa ditekuk apa ya? Nah ini bisa ditekuk guys. Ini 40 dan yang sana 60 ya. Dengan memencet tombol yang ada di sini. Di sebelah sana juga ada tuh tombolnya. Kita masuk lagi. Oke. Nah ini masuknya medium sedan ya. Tapi di zamannya sih, medium sedan di zamannya. Dan wow, ini headroom, oh surprisingly masih tersisa 4 jari, 3 jari guys. Masih lumayan headroomnya. Dan untuk apa nih, legroom dia juga jauh ya. Dan ini kursinya juga enak, ini empuk juga. Dan paha ya, meskipun tidak tersangga dengan baik untuk orang yang setinggi gua, tapi orang yang di bawah tinggi gua masih bisa lah nyaman duduk di belakang mobil ini guys. Di sini dia ada asbak dan ada tonjolan sebelah sini guys. Oh ya, dia belum ada seat back pocket ya. Belum ada seat back pocket. Dan ada hand grip model fix dan seat belt model fix. Oh ya, ini juga pilarnya warna gelap ya. Di sini hand grip, seat beltnya dia ngambil dari pilar, tapi tertutup cover. Nah ini juga bisa dilipat kalau kalian mau lihat ya. Ini porsi 60 ya. Dan dia langsung tembus ke bagasi. Di belakang ada speaker ya, ada Egmont stop lamp dan 2 speaker. Tapi uniknya yang pojok sini nggak ikut ngelipat ya guys ya, hanya di bagian tengah saja. Untuk seat belt tengah, oh nggak dapat ya. Jadi yang tengah ini nggak dapat seat belt. Dan yang belakang pun headrestnya juga masih fix ya, masih fix, nggak bisa di
adjustable. Nih masih fix, bahkan ini nggak ada seat belt tengahnya ya, hanya di pinggir-pinggir saja nih guys. Ini tuh ambil dari pilar dan rapi tertutup cover. Oke, dan ini penampakan dashboardnya, dan dia driver oriented ya. Tuh kalian lihat sendiri yang panel tengahnya tuh agak menjorok ke arah supir ya, even tuh kayak BMW. Oke sih, mungkin itu saja ya review dari gua. Nih sudah sudah panas ini gua nih, udah sumuk. Dan di sini juga belum ada speaker, jadi total hanya 4 speaker di mobil ini guys. Dan sama ya, di belakang juga dia dapat bahan empuk di seluruh door trimnya sampai bawah bahkan. Tapi dia belum ada speaker dan belum ada door pocket apalagi cup holder. Di sini ada power window dan penyimpanan ataupun untuk handle nutup pintu ya. Oke, dan itu ada moge gue Benelli BN600. Pamer dulu ya guys ya. Oke, sekian dulu review dari gua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista baby.